Baiklah ibu-ibu, mengingat waktu, maka acara ini sebaiknya segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ibu-ibu, puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat, nikmat dan karunia-Nya lah kita pada siang hari ini masih bisa berkumpul dalam acara rutin kita setiap bulan, yaitu pertemuan kelompok dan sama-sama belajar dalam materi P2K2 ya ibu-ibu. Masih ingat ibu-ibu apa itu materi, apa itu P2K2? Ya, pertemuan peningkatan kapasitas keluarga. Nah, oke ibu-ibu, pada materi sebelumnya kita sudah pernah belajar masalah pentingnya gizi pada anak dan ibu hamil ya ibu ya. Kemudian mengenai kewajiban untuk posyandu ya ibu-ibu ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas masalah kesakitan pada anak dan pentingnya menjaga kesehatan lingkungan ya ibu-ibu. Baiklah, salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita tetap mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah berkenan hadir pada pertemuan rutin kita setiap bulan, yang sudah meluangkan waktunya ya ibu-ibu. Dan ini merupakan salah satu komitmen kita ibu-ibu di dalam kepesertaan PKH. Memang kita wajib untuk melakukan pertemuan setiap bulan, melakukan pembelajaran dan diskusi-diskusi, sehingga nantinya kita akan menjadi keluarga yang lebih sejahtera dan bisa keluar dari bantuan PKH secara mandiri ya ibu-ibu. Oke, baiklah. Sebelumnya saya tanya dulu pada ibu-ibu. Nah, ibu-ibu, biasanya ibu-ibu kan di sini kan punya anak balita ya. Punya anak yang masih SD, masih SMP, SMA, dan kebanyakan saya lihat di sini ibu-ibu ini masih banyak memiliki anak-anak balita ibu ya. Nah, kalau yang punya anak balita SD, SMP, yang punya SMA, saya tanya dulu ya ibu-ibu ya. Pernah atau tidakkah anak ibu mengalami demam, sakit? Ya, ibu apa itu namanya? Ibu saya lupa. Ya, Ibu Jamila ya. Oke, silakan Ibu Jamila. Oh, gitu ya, Bu ya. Nah, jadi ibu-ibu itu tadi pengalaman dari Ibu Jamila bahwa katanya anaknya yang bungsu sering sakit ya Bu ya. Cuma sekedar sakit panas-panas saja Bu ya. Iya. Ada ibu-ibu yang lain. Biasanya penyakit apa lagi yang bisa terjadi pada anak-anak kita Bu? Tuh Ibu Rohim. Oh, batuk pilek Bu. Oke, biasa memang kalau batuk pilek itu seringnya Bu ya. Hujan sedikit, biasanya perubahan cuaca itu bisa menyebabkan batuk pilek. Makanya kita harus hati-hati menjaga kesehatan anak kita, terutama pada musim-musim pancaroba. Itu sangat rentan sekali ya ibu-ibu terhadap penyakit-penyakit musiman seperti flu, seperti itu Bu ya. Malaria misalnya Bu ya, pada musim nyamuk itu rentan sekali malaria. Cuman alhamdulillah ibu-ibu, kalau di daerah kita ini malaria itu agak jarang nih Bu ya. Iya. Oke, ada lagi ibu yang lain. Penyakit apa lagi yang kira-kira biasa terjadi? Diare, ya. Nah, ini Ibu Santi ya. Ibu Santi biasa anaknya pernah diare. Oke, Bu. Nah, sedikit berbagi pengalaman ibu-ibu yang anaknya Ibu Santi ya, pernah terjadi diare. Waktu anak ibu terjadi penyakit diare,
ibu memberikan apa, Bu? Oralit ya, Bu ya. Iya, bagus itu, Bu. Ya, untuk pertolongan pertama memang kita dianjurkan memberikan oralit. Oralit itu cairan gula garam, Bu ya. Ada jualannya. Kalau tidak sempat beli, kita bisa buat sendiri dengan melarutkan gula dan garam dengan segelas air dan segera diminumkan pada anak yang terkena diare. Kemudian, Bu, biasanya anak-anak ini kalau sudah bisa bermain umur 3 tahun, 4 tahun itu hobi bermain di tanah, Bu ya. Benar nggak, ibu-ibu? Ya, ibu-ibu ini kan sudah pengalaman semua nih, sudah punya anak, ada yang besar, ada yang kecil, Bu ya. Ya, memang anak-anak kecil itu rentan sekali, rawan sekali, dan hobi sekali bermain-main tanah. Nah, biasanya kalau anak-anak ini tidak kita perhatikan, Bu, kebersihannya, cuci tangan, pakai sendal, Bu ya, itu rawan sekali akan terkena penyakit cacingan, ibu-ibu ya. Nah, kalau anak-anak ibu biasanya cak mana, Bu? Apakah rutin setiap 6 bulan diminumkan obat cacing? Ya, bagus, Bu, itu bagus. Memang setiap 6 bulan sekali, walaupun tidak ada tanda-tanda cacingan, sebaiknya anak kita minumkan obat cacing ya, Bu ya. Itu untuk mencegah penyakit cacingan. Nah, sekarang ibu-ibu dari contoh-contoh tadi itulah memang benar penyakit yang sering terjadi pada anak. Jadi kalau secara umum ada 3 macam yang termasuk kronis, Ibu, itu diare. Diare itu kalau kita tidak tepat penanganannya itu bisa menyebabkan kematian, ibu-ibu. Kemudian cacingan, ya. Kemudian malaria, demam panas, flu batu, itu penyakit yang paling sering terjadi pada anak-anak. Nah, ibu-ibu, kemarin kita sudah belajar masalah gizi, Bu ya. Kemudian di bulan-bulan yang lalu kita sudah pernah belajar masalah pola pengasuhan anak. Masih ingat, ibu-ibu, kita mengharapkan anak kita menjadi anak yang sehat, anak yang cerdas, anak yang tumbuh tinggi ya, ibu-ibu. Nah, untuk itu kita harus memahami kesakitan pada anak ini agar kita bisa mencegah penyakit-penyakit yang akan terjadi pada anak. Nah, sebelumnya kita harus kenal dulu penyakit diare itu seperti apa. Mungkin ibu-ibu pasti sudah tahu nih penyakit diare. Ayo ibu-ibu yang bisa menyebutkan apa ciri-ciri penyakit diare. Tunjuk tangan. Ya, itu Ibu Sona. Silakan, Ibu. Ya, betul sekali, Ibu. Biasanya mencret lebih dari 3 kali atau 4 kali sehari, Ibu ya. Ini Ibu apa? Ibu Ani, silakan, Bu. Oh, disertai muntah-muntah. Berarti itu sudah muntaber itu namanya, Bu. Itu lebih parah lagi kalau sudah muntah-muntah, itu harus segera dibawa ke rumah sakit untuk penanganan yang lebih serius, Bu. Itu harus diinfus biasanya kalau sudah muntaber ya. Kalau tidak itu bisa berakibat yang sangat fatal, bisa menyebabkan kematian. Ya, sebelumnya ada sebelum muntah, sebelum parah seperti itu biasanya apa lagi? Ya, Ibu? Ya, benar, Bu. Mencret. Mencret itu artinya BAB-nya bentuk air. Ya, benar, Bu. Benar sekali. BAB-nya itu cair, Bu ya, tidak keras. Itu ciri-ciri penyakit diare. Buktinya ibu-ibu ini sudah paham. Kemudian pertolongan pertamanya ibu-ibu sudah paham juga kan, diberikan oralit ya ibu-ibu. Nah, kemudian penyakit cacingan, Ibu. Kalau penyakit cacingan, iya benar-benar buncit biasanya, Bu ya. Anaknya kurus, tidak nafsu makan, sering murung, Bu ya, perutnya buncit. Ya benar. Itu salah satu ciri yang terjadi pada cacingan. Penanganannya kita rutin memberikan obat cacing setiap 6 bulan sekali. Kemudian menjaga kebersihan, cuci tangan sebelum makan, pakai sendal setiap keluar rumah. Ya, itu mandi pakai air yang bersih, pakai sabun ya, tidak terjadi cacingan. Nah, ibu-ibu, itu
Tadi ciri-ciri dari penyakit-penyakit yang sering terjadi pada anak. Nah, kalau anak kita itu sering sakit, ibu-ibu itu pertumbuhannya akan terganggu. Karena makanan yang dimakan yang seharusnya digunakan untuk pertumbuhan, nah, itu harus digunakan untuk melawan penyakit yang ada pada tubuh. Sehingga pertumbuhan anak kita menjadi terganggu. Ya, kekurangan gizi bisa, ibu-ibu ya. Sedangkan kalau anak kita itu demam, ibu-ibu, itu nafsu makannya itu bisa berkurang. Dia nggak nafsu makan, nggak mau nyusu. Nah, jadi sementara untuk melawan penyakit itu dibutuhkan gizi yang cukup, dibutuhkan zat-zat makanan yang cukup, ibu-ibu. Maka dari itu penting sekali kita untuk mencegah dulu, Bu. Mencegah dulu baru pada mengobati. Jangan sampai anak-anak itu sakit. Makanya kita harus tahu dulu gejala-gejalanya apa, ya kan? Penyebabnya apa dan bagaimana cara mencegahnya. Nah, di dalam mencegahnya ini yang paling penting kita lakukan adalah menjaga kebersihan. Mulai dari kebersihan diri, kebersihan rumah, lingkungan, makanan, ya ibu-ibu. Itu harus dicegah, harus diperhatikan. Misalnya yang paling pertama kita lakukan adalah mencuci tangan pada 5 waktu penting. Misalnya mencuci tangan pakai sabun sebelum makan, sebelum menyajikan makanan, setelah buang air kecil dan buang air besar, sebelum menyusui, kemudian ya sesudah memegang hewan. Jadi 5 kita harus perlu cuci tangan, Bu ya. Sebelum dan sudah makan, sebelum menghidangkan makanan, sebelum menyusui, sebelum memberi makan bayi, sesudah buang air besar dan air kecil, sesudah memegang hewan dan unggas. Itu kita harus cuci tangan pakai sabun. Nah, kalau kita cuci tangan pakai air saja misalnya, Bu, cukup tidak, Bu? Apa harus pakai sabun? Ya, Ibu Ani. Harus pakai sabun, Bu ya. Kenapa alasannya, Bu? Oh, benar sekali, Bu. Kalau kita cuci tangan hanya pakai air, itu kuman-kumannya itu masih tetap menempel di tangan, Bu ya. Tapi kalau kita pakai sabun, maka kuman-kumannya itu lepas semua, Bu ya. Jadi sudah terjamin kebersihannya. Kemudian kalau keluar rumah itu harus pakai alas kaki. Kalau megang tanah, megang sampah itu pakai sebagiannya pakai sarung tangan atau sesudahnya harus cuci tangan pakai sabun, Bu ya. Ya, benar sekali, Bu. Nah, itu. Kemudian kita tidak buang air besar di sembarang tempat, di tempat terbuka, di sungai, ya Bu ya. Kita buang air besar harus di jamban yang sehat. Jamban yang sehat itu, Bu, jamban yang ada septic tanknya, ya, kemudian ada klosetnya, Bu, yang baunya tidak sampai kemana-mana. Ya, jamban yang sehat, Bu ya. Oke. Nah, baiklah ibu-ibu, hari ini kita akan melakukan praktek cuci tangan, ibu-ibu ya. Bagaimana cara cuci tangan yang benar. Ya, sekarang kita praktek dulu, ibu-ibu. Baik ya ibu-ibu, perhatikan cara cuci tangan yang baik dan benar. Sebaiknya kita menggunakan air yang mengalir, bisa dari keran, bisa juga menggunakan gayung atau tebo ya ibu-ibu. Nah, sekarang kita gunakan air yang mengalir, kemudian kita pakai sabun. Kita harus pakai sabun ya. Perhatikan ibu-ibu seperti ini ya, digosok seperti ini, kemudian masukkan di jari-jari ini, bagian dalam, kemudian bagian luar. Nah, seperti ini jarinya dimasukkan ya ibu-ibu, kemudian jempol, kemudian bagian depan jari seperti ini. Lakukan minimal 20 detik. Setelah itu kita bilas pakai air yang mengalir.
Nah, ibu-ibu seperti itu tutorial mencuci tangan yang benar. Oke ibu-ibu, ada yang mau mencoba bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar, silakan. Ya, silakan ibu. Yuk, itulah tadi materi kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih pada Ibu Hermawati yang sudah mau mempraktekkan dalam mencuci tangan dengan benar. Oke ibu-ibu, harapan saya semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan berguna bagi kita. Jangan lupa ibu-ibu, apa yang sudah kita pelajari untuk dipraktekkan di rumah, dilakukan bersama keluarga, diajarkan pada anak cara menjaga kebersihan, cara mencuci tangan yang benar demi menjaga kesehatan keluarga kita ya ibu-ibu. Demikianlah acara kita pada siang sore hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.